Hai guys, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelas dan objek pada OOP atau yang dikenal dengan PBO. Sebelum itu, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Agustina Putri. Di sini saya sudah membuatkan suatu PPT, di mana PPT ini berisikan mengenai kelas dan objek, di mana di situ tuh akan terdapat apa itu kelas dan objek dan bagaimana sih mengaplikasikannya pada OOP. Nah, next di sini saya sudah membuatkan suatu PPT dan saya akan menunjukkan kepada kalian. Kelas dan objek. Next. Nah, di situ apa sih itu kelas? Kelas adalah suatu tempat ataupun cetakan untuk membuat suatu objek. Di dalam kelas itu terdapat suatu atribut dan ataupun dikenal dengan data dan metode atau fungsi yang akan dimiliki oleh objek tersebut. Misalnya, kita itu dapat mengaplikasikan itu seperti suatu cetakan kue. Maka cetakan kue akan menentukan bentukan kuenya. Tapi kuenya sendiri tuh belum sampai kita mencetaknya. Bentar. Next, di sini tuh terdapat kelas. Terdapat objek. Objek itu adalah suatu hasil nyata ataupun instance dari kelas. Jadi ketika kamu membuat suatu kelas, kamu akan menggunakan data dan fungsi untuk objeknya. Misalnya, kelas itu kan sudah cetakan kue, maka objeknya itu adalah kue yang sudah kita buat. Dengan cetakannya sama tapi isinya beda-beda. Misalnya kue satu, kue dua, kue tiga itu adalah suatu objek. Sedangkan eh, kuenya adalah kelasnya. Berarti objek ini banyak banyak gitu. Next, kapan dan mengapa kita menggunakan objek? Di sini saya akan menjelaskannya kepada kalian. Ketika suatu program mulai kompleks, maka kita menggunakan kelas dan objek agar kode kita menjadi rapi. Kemudian, agar objek yang kita gunakan menjadi lebih struktur, tapi memiliki data yang berbeda. Kemudian yang ketiga, untuk mengikuti prinsip OOP atau Object Orientation Programming yang membuat program. Sehingga program lebih modular, lebih mudah dikembangkan, dan lebih mudah diuji dan dipelihara. Next, di sini saya akan membuatkan codingan mengenai eh, objek dan kelas. Di sini kita akan membuka bulu J, dan di sini share. Di sini kita akan, nah guys, saya sudah membuka aplikasi bulu J-nya. Maka di sini kita akan membuat suatu kelas yang baru yang dikenal di mana kita akan mengklik ini kelas. Bisa ini saya akan membuat kelas nama yang namanya, nah yang nama kelasnya itu mobil. Kita enter, terus sini kita buka kelas mobil, terus kita open editor untuk membuka eh, codingan. Terus di sini saya akan membuat publik kelas mobil. Berarti kelas mobil bisa diakses. Sini saya membuat kelas mobil, berarti saya membuat kelas mobil. Kemudian di sini saya membuat atribut string merek mobil. Saya akan membuat string merek mobil yang bertipe data string yang berupa kalimat. Terus saya membuat integer tahun. Nah, di sini saya membuat em, tipe data integer untuk tahun. Next, saya sini membuat konstruktor dengan public mobil string M integer T.
Di sini saya menggunakan eh, string M yang menunjukkan merek mobil dan integer T yang menunjukkan tahun. Ini berarti pupuk mobil berarti atribut eh, merek dan mobil itu bisa diakses oleh kelas mobil. Next, di sini saya akan menggunakan merek itu dengan M dan tahun itu sebagai T. Next, di sini saya akan menggunakan metode. Di sini saya akan membuat fluid void info mobil. Di mana sini akan menunjukkan output eh, info mobil, di mana output mobil ini akan mengeluarkan sistem output print in, alright, push, nah, di sini di bagian info mobil saya akan mengeluarkan output mereknya dan sistem output print in tahun. Iku apa lu kakek satu kau orang tahun. Hah? Oh, tahun dan tidak ada sekali. Nah, di sini saya sudah membuat codingannya. Di sini terdapat kelas mobil, atribut merek mobil dan tahun, metodenya merek M, T tahunnya diinisiasi dengan T, mereknya dengan M, maka dia akan melakukan output merek titik dua titik titik tahun titik dua titik titik tahun. Kita akan compile syntax error. Nah, ini saya sudah memperbaiki codingan saya. Saya compile dan melakukan output class complete syntax error. Berarti codingan saya sudah benar dan saya akan kembali ke kelas awal. Eh, Di sini terdapat kelas mobil. Maka saya akan membuka new mobil. Di sini saya membuat objek di mana objeknya itu mobil satu dengan new mobil string nama Toyota. Terus dengan integer 20 enter. Nah, mobil satu kita akan membuka void info mobil. Di sini dia akan mencetak Toyota 20. Kemudian saya akan membuat mobil 2 ataupun objek objek yang kedua yang, yang dinamakan dengan mobil 2.
Fortuner. Ini saya membuat nama objeknya Fortuner. Membuat nama mobil Fortuner dengan umur 50. Nah, di sini saya akan mengeluarkan tanda merah yang berarti itu berisikan objek-objek yang telah dibuat. Jika kita ingin membuat info mobil yang sudah kita inputkan tadi, maka akan menampilkan cetakan seperti ini. Nah, nah itulah presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai kelas dan objek. Adapun kesimpulan yang bisa kita ambil dari presentasi saya adalah kelas adalah suatu tempat ataupun tempat untuk membuat objek yang akan kita buat. Sedangkan objek itu adalah suatu kelas yang suatu jenis yang akan menyimpan data nyata dari suatu kelas. Berarti objek ini merupakan jenis-jenis dari kelas tersebut. Seperti kelas mahasiswa, berarti objeknya adalah mahasiswa satu, mahasiswa dua, sampai seterusnya. Demikianlah presentasi saya yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.